Bismillahirrahmanirrahim. Terkait perkara juhud kita tutup. Masuk ke perkara qada, qadar dan selanjutnya ya, sampai ridho. Kata juhud sering disebut-sebut ketika kita mendengar nasihat atau seruan agar mengekang ketamakan dunia dan mengejar kenikmatan yang fana dan pasti sirna, dan agar jangan melupakan kehidupan akhirat yang hakiki setelah kematian. Biasanya ulama berkata begitu. Betul kan? Kaitannya ya. Hal ini diperingatkan oleh Allah tentang kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana, berbagai keindahan yang melalaikan dari akhirat kehidupan yang sebenarnya. Tadi udah dijabarkan beberapa melalui Al-Quran. Karenanya istiqomah, kehidupan juhud terkait di dalamnya kehidupan manusia, lakukan di zaman sekarang ini terus menerus, serius, sungguh-sungguh istiqomah, hidup juhud secara benar. Allah telah menetapkan jalan yang harus ditempuh oleh manusia melalui syariatnya, sehingga seseorang selalu istiqomah, tegak di atas syariatnya, selalu menjalankan perintahnya. Istiqomah kemarin sudah dibahas di bab pertama. Menjauhi larangannya, tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, betul kan? Nah, jalannya tol. Telah memerintahkan Allah itu orang-orang yang beriman untuk selalu istiqomah. Ayatnya ada di Quran surat 46 Al-Ahqaf 13-14. Nah, kemarin udah dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di atas dunia kemarin. Ya. Sekarang kita pahami ketetapannya terkait takdir, qada dan qadar secara benar ya, kaitannya. Sesungguhnya tinta takdir sudah mengering lembarannya, sudah habis, nggak dibuat lagi, udah tercatat semuanya. Antum nikah dengan anu, antum rezekinya seanu, dosisnya udah ada, ya, kadarnya udah ada, ukurannya udah ada. Mau tahu ukurannya? Kejar ilmu numerologi, asbabun nuzul. 2 tambah 2 pasti 4. Kadarnya kan gitu. Nggak mungkin lah kadar ini pindah kadar ini. Ya. Kalau dia pengen ngelihat kadar ini, iri namanya. Kadar antum beda dengan kadar dia, betul kan? Dosisnya beda, Pak. Dosisnya. Udah begitu. Tidaklah najar yang engkau ucapkan itu mampu merubah takdir. Enggak. Najar antum enggak bisa merubah takdir. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan begini, la taqidru anal nadra yumkinu an yughairal masyira ida taqaya rasi hayun bahwa taba'il bima sayatilah alladhi ata'al masyira li syahabi. Janganlah dikira dengan bernajar sesuatu dapat merubah takdir. Jikapun berubah, kalaupun berubah, itu atas kemauan Allah yang telah memberi takdir kepada umatnya. Itu tercatat. Oh, ini dia berubah takdirnya ini dengan najar dan doa. Udah dicatat juga di sana. Ya. Jadi kalau kita berbicara soal takdir, ini susah-susah gampang nih. Ada terbatas di kepala. Pasti nanti kita paham. Takdir bukanlah satu kata sendiri. Duduk gak? Takdir bukan kata sendiri. Sampai. Kata takdir hasil dari perubahan kata qadar. Karenanya takdir itu ukurannya ketetapan dari Allah. Dalam Al-Quran kalimat qadar dan dalam sunnah juga begitu. Kalau bahasa Indonesia orang cenderung menggunakan perubahan kata yang paling tepat itulah qadar.
Itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut takaran atau dosis. Takarannya mana? Dosisnya mana? Karenanya ada dua versi dari sahabat Nabi. Ini pernah dibahas sebetulnya. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar menyebutkan kadarnya baik dan kadarnya buruk. Itu kata Ibnu Umar. Agak bijaksana, itu umum. Berarti secara logika ada kadar buruk, ada kadar baik. Ada takdir buruk, ada takdir baik. Betul? Betul atau nggak betul nih? Kata siapa? Ibnu Umar. Sementara kata Abu Hurairah, arti Abu Hurairah itu bapak kucing. Iya, karena dia hobinya miara kucing. Sahabat Nabi. Tidak ada lafaz baik dan buruk, kata Abu Hurairah. Tapi dia meriwayatkan bahwa takdir kadarnya semuanya baik. Yang antum pahami di takdir ini terkait yang mana? Yang semuanya baik. Jadi tidak terkait hadis dari Ibnu Umar. Kita amalkan hadis melalui Abu Hurairah. Yang satu arifun, ya, zahir batin masuk. Yang satu ruhaniun. Duduk gak? Itulah zuhud. Halo, sampai ya. Nah. Jadi Abu Hurairah enggak ngomong ada kadar baik dan keburuk, tidak. Tapi ia meriwayatkan takdir semuanya baik. Kadar itu kan Allah memberikan suatu ujian. Iya kan? Lalu diberikan dosisnya. Diberikan ujian itu dikasih ukurannya. Allah tidak membebani suatu kaum, tidak membebani misalnya Ustadz Iwan, tidak Pak. Kalau tidak mampu, enggak. Tidak membebani Ustadz Pauji ada, enggak ya. Kalau enggak mampu, kadarnya segitu gitu, ya betul kan? Jadi beliau misalnya Iwan belum menikah kan, udah umur berapa sekarang? Kadarnya dia mampu sampai umur sekian. Yang kita takutkan umur 60 juga belum nikah, apa mampu juga dia kan kacau Pak. Nah, betul tuh. Dia mampu. Kalau antum nggak mampu kan? Ada yang nggak mampu, maka dikasih misalnya Ustadz Iqbal. Kan udah nikah dia Pak. Jadi jangan iri. Kadar dia dengan kadar dia berbeda. Duduk. Kalau Ustadz Iwan mengambil kadarnya Iqbal, tandanya apa? Iri, dosa. Masa dia ngelihat ke sana? Wah, kacau. Enggak boleh gitu. Itu gunanya kita pahami. Ya. Ngeh kan? Tahu ngeh? Paham ya? Paham ya? Enggak boleh iri loh. Masalah kadar enggak boleh. Waduh, dia rezekinya baik ya, kerjanya tidur aja, dosa loh. Berarti antum menyalahi ukuran yang sudah ditetapkan Allah. Ada di Quran itu. Itu gunanya kita pahami secara benar. Nah, makanya di sini kan Abu Hurairah menyatakan tidak ada yang disebut takdir buruk. Ya, dosisnya semua sama sebetulnya. Karenanya Allah memberikan suatu anugerah. Allah tetapkan kadar sesuai dengan Allah tetapkan kadar kepada antum sesuai dengan wadahnya. Apa? Tempatnya. Ini gelas. Ukurannya segini. Kamu isi 1 ember. Mungkin enggak?
Kadarnya segini. Itu ketentuan Allah. Dosisnya segini. Jangan paksa. Ini yang mesti kita pahami secara benar. Duduk nggak? Mau ngeluh gimana hidup? Nyesel saya. Kemarin kalau saya nggak kesana, mungkin saya dapat. Waduh, salah itu. Enak gak hidup sebenarnya? Ikhtiar harus, iya kan? Nah, sampai perkara takdir. Tidak sendiri kan? Ada ukuran, ya. Nah, jadi sesuai dengan wadahnya. Itu biasanya terjadi karena ngelihat kalau orang itu berpikir di luar wadahnya. Misalnya Iwan berpikir di luar wadah kita nih. Nah, itu terjadi biasanya karena melihat wadah orang lain. Nah, kemudian dia ingin seperti wadah orang lain, jadi aja orang itu. Betul kan? Nah, itu memaksakan kehendak. Nah, bahasa untuk ulama jangan disebut egois, berprinsip ajalah. Paham nggak? Oh, prinsipnya kayak gitu. Itu arif. Egois kamu, memaksakan kehendak. Padahal memang memaksakan kehendak. Susah banget sih. Ya. Lalu dia menyesali takdir yang telah diterimanya, pasti itu. Karena antum melihat wadah orang lain. Itu nyesel. Timbul, dibangkitkan. Padahal takdir yang didapatkan sudah cukup dengan kadar porsi dirinya atau dosisnya. Ya kan? Wah, banyak cepat sembuh, udah sakit kepala, minum 1 pak itu naspro. Teler antum. Enggak bisa. Kadarnya kan harus tahu tuh segini. Ya kan? Sehingga seseorang sering mengatakan buruk ketika dia memandang yang lebih tinggi. Betul. Buruk kadar saya. Dia berhasil. Saya enggak. Itu namanya apa? Iri hati. Setuju enggak? Dibolehkan nggak orang muslim kayak gitu? Kalau nggak ngaji nggak ngerti nih. Itu rohani dan ada di Quran. Tadi diulang-ulang kan. Nah. Akan memandang buruk. Menyesali yang dia dapatkan. Padahal sangat tidak mungkin. Ini akidah ya. Sangat tidak mungkin Allah memberikan suatu anugerah kadar di luar batas kemampuannya. Yakin? Yakin? Nah, tolong ingat Ikhwan, kalau perkara itikad takdir andung agak tegas, karena ini harus ditanamkan kan, namanya ditalkinkan. Ya, diingat ya, yang namanya takdir itu dari Allah semuanya. Sekarang antum berpikir baik. Duduk. Semuanya baik. Hilangkan nyesel, hilangkan keluh kesah, hilangkan. Tolong, bisa gak sih yang datang hari ini semua yang dikasih ke saya, bangse, tidak bangse, jomblo, miskin, kaya, baik. Setuju? Setuju? Kalau enggak lanjutin. Ya, jangan lihat wadah lain dulu. Enak nanti ngajinya. Ya kan, enggak berat. Masa ambil nafas aja enggak dibuang, mati lah antum. Buanglah sekali-kali ya. Lapar. Gitu. Ya. Insyaallah. Setuju? Semua yang antum terima hari ini baik. Ikhlas gak nih? Ada yang gerutu juga sih, belum kerja saya nih. Aduh, udah jangan bro. Tolong baik, saya belum kerja baik, saya jomblo baik, betul kan?
Saya diputusin pacar baik, baik, baik. Ikhtiar boleh, mutolaah boleh. Ikhtiarnya juga baik. Masa ikhtiarnya ke dukun sana? Kacau, nggak bisa. Udah jelas? Semua kadar kita pas. Cukup untuk kemampuan hamba. Itu kata Allah. Ya. Tapi ketika kita dibaca oleh pemikiran manusia, ya, ini kalau nggak ngerti ilmu ya, semua antum sudah meyakini kadar itu baik setelah hari ini kan, nggak ada kadar buruk kan. Tapi setelah naik pikiran, bukti ini naik ke pikiran, kita pikirkan deh, pakai ilmu filsafat. Pakai asbab. Jadinya apa, Pak? Ketika turun lalu dibaca oleh pemikiran manusia, ya, kan kata Allah itu semuanya baik. Ukuran Allah. Kan turun tuh, masuk ke pikiran manusia, dibaca oleh manusia. Lalu dibaca oleh pikiran manusia. Jika dia membaca dengan kecintaan dunianya, maka dia akan memandang buruk. Betul? Betul kan? Itu pentingnya kita mengamalkan zuhud. Itu pentingnya kita memahami zuhud dan mengamalkannya dengan benar. Paham sampai sini, Ikhwan? Kenapa kita mesti kaji zuhud? Ya. Tapi sebaliknya, jika dia membaca dengan rohiyahnya, jiwanya, hatinya, kebersihannya, kolbunya salim, perkataan, semua takdir itu baik, dia akan mengatakannya semuanya baik. Percaya? Percaya nggak? Makanya pas kita diuji dengan sepertinya takdir buruk, renungkan file black ke belakang. Jangan-jangan gua ini diseimbangin sama Allah. Ayo. Betul kan? Supaya kita berbuat baik. Karena itu Nabi mengajarkan, kalau kena seperti itu, Nabi mengajarkan, Robi tubilah, amalkan tadi. Sampai itu amalannya. Dia akan bisa menentukan takdir, kemudian jemput ulang-ulang dengan asmanya. Yang tugasnya doa tadi harus sampai ke petugasnya. Petugasnya siapa? Muqadir. Ya Muqadir. Ya Muqadir. Ya Muqadir. Paham gak nih? Harus ada dong petugasnya. Salah satu tugas Allah rububiyah bernama Ya Muqadir setelah membaca doa tadi. Doanya apa? Robitu billah. Baru Ya Muqadir. Ya Muqadir. Paham amalannya? Paham ya? Amalin. Udah selesai, pulang aja doa itu, gitu aja. Benar kan? Tapi ingat, kolbunya harus salim, harus bersih. Itulah nama Allah Rububiyah. Itulah disebut kaji makrifatullah. Cara mengenal Allah harus memakai nama Allah. Nah, jadi Allah yang mengatur alam semesta, pengaturannya jika dibuat detail namanya kadar dan takdir. Detailnya gitu. Ini sudah di luar ilmu akidah loh. Pernah dong kaji nih. Karenanya ilmu akidah teorinya ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya. Ilmu itu diciptakan oleh siapa? Ulama. Sekarang kita ya pakai apa?
ilmu hadis. Yang namanya teori ilmu ulama kita taruh di bawah bantal. Duduk Kak. Balik ke hadis. Pakai ilmu ulama atau pakai hadis? Pakai hadis. Susah hadis, pengen jelas, pakai Quran. Itu stratanya. Sekarang kita pakai ilmu hadis. Kalau pakai ilmu hadis, ilmu ulama taruh di bawah bantal. Ilmu UIN bawa ke sini dong Cikui. Lu pakai hadis. Taruh di bawah bantal ilmu hadis kalau pakai Al-Qur'an. Duduk. Jangan dicampur aduk. Paham nih? Paham ya? Makanya datang kemari bersihkan. Wah, gua master agama pakai ilmu UIN. Itu ilmu ulama. Di sini ilmu hadis. Kadangkala hadis juga kebingungan pakai Quran. Hantok hadis tuh. Hantok tuh ilmu ulama. S100 itu hantok tuh kalau di Quran. Betul enggak? Gitu. Itu ulama tuh. Susah banget sih. Jadi ilmu tadi itu ilmu ulama, ilmu akidah, ilmu makrifat, ilmu ulama. Taruh di bawah bantal dulu deh. Apa kata Nabi? Ini hadis sahih. Innahu li amrin mazidan haqqan. Anta kuna kulusyul alumi minuna jahidatan. Wa kadalika masiruhu wal mu'minun ida khairu fahu mumtana wal aksu idahasa fahu syaburun. Sungguh ajaib, kata Nabi, ajaib. Semua urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Betul kan? Dan takdirnya pun baik, nggak ada yang buruk. Orang beriman itu jika mendapatkan kebaikan dia alhamdulillah, bersyukur. Pun sebaliknya, jika mendapat keburukan dia alhamdulillah dengan bersabar. Sampai jadi ada takdir buruk? Enggak. Prakteknya sabar. Jadi kalau jomblo ya sabar. Miskin ya sabar. Tapi tetap alhamdulillah. Benar atau enggak benar? Benar Pak, hadis. Nabi saat bicara perkara itu dengan menggunakan ilmu apa? Ruhani juhud. Paham? Bukan teori ilmu akidah. Bukan teori ilmu filsafat. Bukan teori ilmu tarbiyah. Bukan. Itu bukan ilmu akidah yang sering dipakai para ulama zaman sekarang dalam berdakwah. Ilmu tadi, ilmu akidah. Iya kan? Karenanya ilmu itu terus berkembang. Kalau ilmu akidah kan berkembang karena diciptakan manusia. Bapak percaya nggak ilmu akidah apakah tetap sekarang? 20 tahun ke depan bisa berubah nggak? Bisa. Makrifat juga begitu. Kalau diciptakan oleh manusia pasti berkembang. Ini sebenarnya pernah Andung bahas ya, ya kan? Tapi Andung ingatkan lagi. Dulu dibahas kalau nggak salah di Dinul Islam Nasihat. Di zaman Rasul belum ada penjelasan rukun iman. Setuju? Nggak ada ilmu rukun iman seperti sekarang. Karenanya yang namanya ilmu akidah, tauhid, ilmu filsafat apalagi belum ada ya. Ilmu yang ditemukan oleh ulama-ulama Islam. Kalau filsafat ditemukan Plato, iya kan? Gitu. Kemudian ada filsafat Islam. Mau dipakai? Ya kalah sama hadis. Lebih kalah lagi sama Quran. Dan tentunya terus berkembang. Kalau ilmu-ilmu buatan manusia, Plato dijamin 2 tahun aja berkembang. Iya enggak? Betul kan? Dari Aristoteles, Plato, Al-Ghazali, berubah. Terus berubah. Dikejar itu mahal. Capek, mahal. Gitu. Ya.
Jadi berkembang itu bisa berubah. Begitupun dalam ilmu makrifat pasti juga bisa berkembang. Ya. Nah, jadi sebenarnya makrifat dari dulu begitu aja. Jangan susah. Namun zaman berubah. Karena zaman berubah, manusia berubah, ilmu makrifat jadi susah. Iya kan? Untuk pembahasan di masa Nabi, jika semua sudah ditentukan porsinya, kalau buat apa umat beramal dan berdoa? Ada yang ngomong kayak gitu. Porsi antum udah tahu nih. Oh, kadar gua segini, udah diam aja lah, tidur. Apa begitu? Ada yang nanya masalah ke Nabi gitu. Udahlah, kata anu ngajarin gini deh, nggak perlu doa, nggak perlu ikhtiar, duduk aja. Kan porsinya udah ada. Itu di pikiran kan? Iya. Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Sudah kamu beramal saja. Itu jawaban Nabi. Jangan pikirkan hukum asbabnya. Asbab di mana? Nih. Dalam pikiran manusia jangan. Karena di pikiran manusia serba terbatas. Enggak nyampe botak kepala antum. Tapi enggak ada yang botak kepala antum, itu hadis antum. Itu ngomongnya. Jadi berdoa sajalah engkau, maka setiap kamu jika takdirnya memang baik akan dimudahkan jadi orang baik. Ya, apapun yang terjadi di dunia dan yang menimpa diri manusia pasti sudah ada porsi digariskan oleh Allah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, pasti baik. Keterima nggak nih, ikhlas nggak? Gitu nih, ya. Semuanya telah tercatat rapi di kitab sebelum zaman ajali di Lauh Mahfuz. Duduk. Tapi kata Nabi, jangan diasbabkan. Amalin aja ikhtiar kamu. Betul kan? Gitu. Antum sendiri nggak ngerti. Karena terbatas. Kan antum kan pakai otak juga. Betul kan? Apa gunanya ilmu filsafat kalau nggak ngaji ini? Mahal lo belanjanya lagi. Aduh, pusing. Nah, kematian, kelahiran, rezeki, nasib, jodoh, bahagia, celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuannya oleh ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Apakah bisa dirubah? Nabi suruh mengamalkan. Sepakat? Nah, dengan tidak adanya pengetahuan manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah, maka ia memiliki peluang untuk kesempatan berlomba-lomba menjadi hamba yang muslim, yang baik. Sampai itu hikmahnya. Berusaha keras untuk mencapai cita-cita tanpa berpangku tangan menunggu takdir, dan berupaya memperbaiki citra dirinya dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Seorang mukmin tidak pernah mengenal kata frustasi dalam kehidupannya dan tidak berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Ia akan berubah menjadi batu karang yang tegar terhadap segala gelombang kehidupan dan selalu sabar dalam menyongsong badai ujian silih berganti. Kalau tidak ingin ada ujian, jangan tinggal di duniaku, pergi aja ke alam baka. Iya kan? Selama antum hidup di sini pasti ada ujian, karena dunia ujian. Ia juga selalu coba bersyukur apabila kenikmatan demi kenikmatan berada dalam genggamannya. Perhatikan ayat Allah, kuatkan ini ya Allah. Quran firman surat 57 Al-Hadid 22. Dibaca kawan. Itu menguatkan kalau antum diuji. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wa
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sepakat. Al-Hadid 23 lanjut. 57 juga. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pentingnya ngaji Sabar, syukur, ikhlas. Duduk kan? Perkara takdir lagi. udah lama masih sampai Berarti tidur nih. iya kan? Udah lama ya? Udah belum? Jomblo Jomblo itu lama. Udah lama ya? Jangan Jangan merasa merasa miskin miskin kok. kok. Anu doain kok. Ikhlasin. Jangan melihat ukuran orang lain. ikhlasin dulu Supaya Allah memberi hidayah dan anugerah kepada antum. Capek antum berdoa kalau ini belum duduk. Setuju logika kita berdua itu. Setuju ya? Ilmu paling hebat itu deh. ya. Ragu anaknya. Belum ada yang ikhlas Pak. Berat ya ikhlasnya. Mungkin kita bisa sabar, benar. Di saat kita diuji oleh dengan hal yang menyenangkan, ya. Tapi saat kita diuji oleh dengan ujian yang menyenangkan, ujian kesulitan, ujian kehilangan, putus pacar aja kacau Pak. Gimana coba ikhlas Pak? Ya. Kekurangan, musibah, penyakit, kemiskinan, perkara biasa bro. Perkara biasa. Biasa dihadapi manusia umum. Selama itu masih hidup, ikhlasin. Ya. Nah, karenanya yang namanya ridho. Baru ridho. Udah di atas ini semuanya. Ridho. Ridho apanya ridho? Dalam bahasa Indonesia sering diartikan gini. Ridho kira-kira dalam bahasa Indonesia apa? Rela, suka, senang hati, berkenan. Betul? Iya kan? Iya rela. Dan tanpa Pak rela enggak? Rela, ridho, senang hati. Akan tetapi bila ditelusuri lebih dalam, aslinya ridho itu maknanya berkarakter bro, kompleks, harus butuh penjelasan. Ridho artinya menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah, baik kaya, miskin, jomblo, kehilangan, ridho. Enggak, susah tuh. Seulama-ulamanya juga. Jangan mudah ridho. Ya. Orang yang rela mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya, bahkan ia mampu melihat keagungan, kebesaran, kesempurnaan Zat yang memberikan cobaan kepada antum, tidak mengeluh, tidak merasa sakit hati atas cobaan tersebut, bisa. Tanya,
Kesel banget sih Anda. Bisa nggak? Sementara itu ridho adalah pintu Allah untuk bisa seperti itu. Itu pintu Allah masuk. Yang paling agung. Itulah surga dunia. Maka di dunia pun nanti dapat surga. Di mana ridho adalah menjadikan hati seorang hamba merasa tenang di bawah kebijakan hukum Allah yang sudah ditentukan kadarnya. Dengan penjelasan seperti ini, perkara ridho ini kan menunjukkan bahwa ridho itu merupakan suatu pemberian yang dapat membuat seseorang tenang, senang hati. Sedangkan dalam doa Nabi Musa, ridho itu dalam perkara suka atau tidak kesukaan. Ya, karenanya ridho artinya rela, puas, senang terhadap ketentuan Allah. Orang yang berhati ridho pada Allah akan memiliki sikap optimis, lapang dada, kosong hatinya dari dengki, selalu berprasangka baik, bahkan lebih dari itu, ia selalu memandang baik, sempurna, penuh hikmah, walaupun orang itu menjahati kita, sanggup. Berat ya? Iya kan? Nah, sedikitnya Al-Quran, hadis menyebutkan 4 hal perkara ridho yang diperintahkan, 2 hal perkara ridho yang dilarang. Ridho yang diharuskan ada 4, ridho yang dilarang ada 2. Udah tahu? Win, udah tahu itu? Nung tanya nih, mahal tapi nggak dapet ridho kan kacau tuh Pak. Kok ditonjok terus ya? Kalau Andung nonjok orang yang dapat ilmu, udah bayar mahal nggak dapat kan kasihan Pak. Iya kan? Makanya ilmu itu sesungguhnya tidak boleh dijual belikan. Ya, betul. Rasailah. Enggak. Ini supaya jangan kaku ya. Jadi yang dilarang ada 2. Ridho yang diperintahkan yaitu pertama, saklama taksaka ila ararabba wa islami dinna wa nabu Muhammadin Rasulullah. Ridho seseorang terhadap Allah sebagai Robnya. Ridho seseorang terhadap Allah sebagai Tuhannya. Ridho. Agama Islam sebagai dinnya. Ridho. Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ridho. Bukti Nabi Muhammad sebagai putusan Allah. Antum ikut sunahnya nggak? Hah? Nah, kita yang tahu. Karenanya Rasulullah bersabda, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya. Akan nikmat hidup antum. Hadis riwayat Muslim. Ya. Mereka yang ridho kepada Allah, maka Allah pun meridhoi mereka. Betul kan? Nah. Ini kata Allah. Dibaca Mujadilah 58 ayat 22. Baca. Itu kata Allah. Tinggi mana? Kata Allah. Kalau ridho sama saya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Suratnya 58 ayatnya 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul
tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu golongan yang beruntung. Itu ridho yang dibolehkan pertama. Ya jelas, ya kan? Yang kedua, kira-kira apa? Yang dibolehkan nih, yang nggak diboleh dua. Ridho orang tua terhadap anaknya. Hati-hati orang tua kita. Itu yang kedua. Ya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua sesuai sabda Nabi. Ya. Langsung aja matan isinya secara penjelasan. Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada keriduan orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung pada kekurangan orang tua. Makanya sama orang tua itu ibu boleh A. Ya. Nah. Yang ketiga, ridho suami kepada istrinya yang sudah berkeluarga. Ya. Kulu jawatan berarti jauhan aku kerjana. Setiap istri yang meninggal dunia dan diridhoi oleh suaminya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu aja. Kalau di dalamnya takut ada tersinggung apa? Ketiga. Nah ini biasa ini. Ya. Ridho dalam transaksi jual beli. Ini yang keempat. Iya, yang keempat. Yang pedagang kan. Langsung firman aja deh. Allah berfirman Quran surat An-Nisa, dalam jual beli, dalam dagang, dalam bisnis, ini apa kata Allah? Surat 4 ayat 29, makanya 9. Baca. 29. Materi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berdagang memaksa membunuh diri kamu sendiri. Sama ya? Jangan maksa. Suka sama? Suka. Udah itu aja ya. Jadi hukum-hukum dagang ini banyak sebetulnya ya. Penjelasan dari satu kalimat tadi itu harus kita tafsir. Nah, kita kajian dulu sampai kajian ini. Ridho yang dilarang kita tahu kira-kira apa? Langsung firman Allah ya. Ridho terhadap dunia dilarang. Enggak boleh ridho ke dunia. Allah berfirman di Yunus surat 10 ayat 7 ya. Innal
Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Sampai mau ridho, kamu merasa puas hidup di dunia, melalaikan kehidupan akhirat. Kata Allah, ayat selanjutnya saja. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ayo. Itu pentingnya kaji zuhud. Ngerti nggak? Ridho sama dunia. Puas. Belum hidup jangan ridho. Ya. Ini kita aja kita. Kata siapa? Kata Ando. Enggak kan? Kedua, jadi ridho yang nggak boleh pertama ridho dulu. Dunia. Jelas ya. Yang kedua, ridho bersama-sama orang yang ingkar sunnah Nabi. Ingkar sunnah. Enggak mau ikut ajaran Nabi. Ya. Ridho bergaul juga kacau tuh. Ini menyelisihi, meninggalkan sunnah Nabi. Bahasanya adalah Allah neraka mengunci hati, merasa dirinya benar semuanya. Pasti neraka juga. Apa kata Allah? Di atas masih nanti jatuh. Di atas. Innama sabilu alal ladzina yasta'dinunaka wa hum a'niya radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah menguji mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Karena dia tidak mengetahui, akan dikunci hati. Jadi sudah selayaknya kalau kita muslim di kehidupan zaman now sekarang ini mengamalkan kehidupan zuhud dan ridho, ikhlas, rela menerima ukuran takdir antum. Duduk. Itu kesimpulannya. Nah, sedikit kaji menurut ulama sufi al-Hujri, perkara ridho dibagi menjadi dua, ya, ridho Allah terhadap hambanya, ridho hamba terhadap Allah. Ridho Allah terhadap hambanya dengan memberikan pahala nikmat karomahnya, sedangkan untuk mendapatkan itu semua orang seorang hamba harus ridho terhadap Allah, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan tunduk semua hukum-hukumnya. Adapun ridho hamba terhadap Allah juga ada dua, ridho billah dan ridho anillah. Ridho billah, ridho terhadap Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadahi, ditaati syariatnya, aturannya, seperti menauhidkan Allah, melaksanakan sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Keridhoan ini terkait dengan qada keagamaannya, al-qada al-syar'iyah, dan ridho ini
hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mukmin. Yang kedua, ridho anillah, yaitu ridho terhadap ukuran-ukuran, batasan-batasan yang telah diciptakan dan diberikan Allah untuk seseorang, seperti ukuran dan batasan rezeki, kesehatan, bentuk fisik, jenis kelamin, kebangsaan, cuaca, dan lain sebagainya. Antum ridho gak jadi orang Minang? Antum ridho gak jadi orang Pariaman? Antum ridho gak jadi laki-laki? Antum ridho gak jomblo? Gitu lah. Kira-kira gitu. Harus ridho. Ridho ini terkait qada keduniawian, al-qada al-kauniyah. Ridho ini bisa dilaksanakan oleh orang mukmin maupun orang kafir. Bisa juga orang mukmin bisa ridho terhadap kondisi fisik yang diterimanya bisa. Demikian juga orang kafir. Hilangnya kerelaan hati, ya, menerima keadaan-keadaan tadi. Kalau itu hilang, tidak rela, akan menjadikan hati kotor dengan sendirinya, pikiran kalut galau dengan sendirinya, pasti itu. Dan ridho pahala, nikmat dan karomah Allah tidak akan turun kepadanya. Karenanya ada teorinya gini dari ulama sufi, namanya Junun al-Misri, yang berpendapat bahwa ridho adalah menerima tawakal dengan kerelaan hati. Tawakal nggak dengan rela hati. Adapun tandanya, satu, mempercayakan hasil pekerjaan sebelum datang ketentuan. Dua, tidak resah sesudah terjadi ketentuan. Dapat duit, nggak dapat duit, ya, enggak resah, tidak galau. Tiga, cinta yang membara ketika tertimpa malapetaka. Wah, berat banget ya. Ya, itu tandanya. Jadi kita tahu ukurannya. Karenanya yang namanya ridho adalah kondisi kejiwaan, sikap mental yang selalu menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau bala yang ditimpa kepada kita. Ia akan selalu merasa senang dalam setiap situasi yang meliputinya. Itu sebabnya dalam ridho juga terdapat keuntungan dan kerugian. Betul? Normal kan? Dalam ridho ada keuntungan, ada kerugian dalam ridho itu sendiri. Bahasan yang pertama itu tentang keuntungan dulu. Keuntungan sikap ridho bagi seorang, yaitu ridho merupakan sifat yang sangat terpuji dan tidak memiliki dampak negatif. Dampak positif diantaranya melepaskan sesak di dada. Nggak bisa galau, tapi ada sedikit karena ketidakikhlasan, ya, dan mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dengan ikhlas dan ridho. Begitulah ridho yang sifatnya positif, ya. Karenanya Allah berfirman di Ali Imran 199, ya, andung saja yang baca langsung isinya. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi besar hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ridho Allah terhadap orang yang berbuat baik. Bila dilihat dari ayat tadi, jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Seseorang yang selalu berbuat baik akan diridhoi Allah, sehingga ia pun juga akan mendapat banyak kebaikan. Sebaliknya, bila seorang selalu memperlihatkan wajah yang tidak bersahabat serta lisan yang tidak terjaga, maka orang yang berada di sekelilingnya akan berpikir dua kali untuk terlibat berbicara dengannya atau bahkan menghindarinya. Karena itu kita udah tahu ridho yang positif tadi udah tahu, ridho yang negatif pun sudah tahu sebetulnya. Doa dan perintah menimba ilmu ini penting dalam ilmu ridho, dalam ilmu juhud. Mencari ilmu memang sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Pertanyaan terakhir, wajib atau sunnah mencari ilmu? Wajib. Berarti antum datang kemari wajib. Kok wajib? Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kewajiban mencari ilmu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Pertanyaannya,
Semua pada kuliah nggak? Setidaknya seminggu sekali antum kuliah. Hari Jumat Pak, dakwah. Itu kuliah. Allah itu nggak bisa dialih, kalau Allah disebut wajib pasti wajib. Sampai Pak? Makanya ilmu itu ada di dakwah. Itu wajib hukumnya, betul? Betul. Alhamdulillah. Nah, kewajiban belajar tetap disandangkan kepada umat muslim. Walaupun usia antum sudah bengek, wajib. Karena ini ada perintah. Di antaranya hadis-hadis ini ya, sahih semuanya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buyut sampai liang lahat. Ada yang disebut hadis, ada yang disebut tidak hadis, bodoh deh. Yang penting benar. Yang kedua, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karenanya terkait dengan kewajiban mencari ilmu, ada amalan zikir dan doa yang mesti kita amalkan. Amalannya ke ilmu ini untuk antum akademis. Raditu billah rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku rela kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sedangkan bagi yang bukan akademis, yang kena kewajiban sebagai muslim, pentalim seperti ini, amalkan. Raditu billahi robba, raditu billahi robba, wabil islami dinna, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman warjukni fahman. Beda antara antum yang di UIN, beda antara kita yang nggak di kuliah UIN, beda. Tapi yang kuliah di UIN kalau pakai yang ini yang bagus, yang terakhir. Tuh. Aku ridho pada Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah aku pemahaman yang baik, zikir dan doa. Raditu billah robba. Zikirnya jawab. Zikirnya, tugasnya asma Allah ya muqabir. Jadi pada dasarnya bacaan doa ini diamalkan dulu, diucapkan saat mulai belajar. Melainkan juga perlu dibaca pagi dan sore dengan zikir wirid. Pagi dan sore. Fadilah keutamaan doa ini dari Nabi, hadisnya sahih. Abdullah lil muslimi yuradidun talawat dzikri kullu sabahan wa wasya an salatan maratan ala syakran rawadatin billah robba wa islami dinna Muhammadin nabiyatun uridu an yakunallah ilahi al-islamu dinyun wan nabiyyu Muhammad wa nabiyati bil taqwi syayanul ridha Allah hatta yaumul kiamati. Seorang hamba Allah yang muslim mengistiqomahkan bacakan zikir ya mukobirnya dibacakan setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali yang berupa raditu billah rabbil islami wa dinna wa bi Muhammadin nabiyya. Aku rela Allah menjadi Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad rabbiku. Itu pasti akan mendapatkan keridhaan dari Allah sampai hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasai. Penjelasan ini dapat diketahui bahwa mengamalkan doa raditu billah rabbah 3 kali zikir ya berapa kali? Berapa kali? Sepanjang umur antum. Tuh. Berapa umur antum? Makin tua makin banyak. Udah gitu aja. Kenapa begitu? Panjang nanti nunggaji itu. Ya.
Hadis tadi dijelas. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa mengamalkan raditu billah robah sangat penting bagi setiap muslim, bukan hanya untuk orang akademis yang belajar, tapi juga untuk zikir pagi sore seluruh umat muslim guna mendapatkan rizki yang berkah, ridho dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal amalan, sebagai makrifat kita kepada Allah. Kita sudah tahu amalan tertinggi tadi jangan langsung diamalkan. Kalau antum masih merasa gremet, bersihkan dulu hati antum dengan thayyibah. Minta doa salat Nabi, taubat dulu, baru pakai amalan ini. Begitu adabnya, paham? Sampai besok nggak adung kaji ilmu-ilmu tambahan. Udah sampai ridho, ya betul kan? Tapi ya sampai mati tetap aja ilmu Pak ada Pak. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.